Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan bagi kita pada hari ini, saya berikan judul Kemurahan Tuhan, terdapat dari Roma 9 ayat 1-15. Sebab ia berfirman kepada Musa, "Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati." Roma 9 ayat 15. Sebuah lirik lagu rohani berbunyi, "Kemurahanmu lebih dari hidup, kemurahanmu lebih dari hidup. Maka lidahku memuji engkau, kemurahanmu lebih dari hidup." Melalui lagu ini, tampak jelas penulis menyatakan bahwa kemurahan Tuhan melebihi dari segala-galanya, bahkan hidupnya sekalipun. Kemurahan Tuhan adalah sifat Allah sendiri yang dinyatakan melalui kasih karunia-Nya yang menyelamatkan umat manusia. Dalam pasal 9 ini, Paulus membahas masalah pilihan orang Israel di masa lampau akan Injil dan tentang keselamatan yang daripada Allah. Dua hal yang dapat kita pelajari melalui pasal ini. Yang pertama, dikasihi dan mengasihi, ayat 1-5. Paulus sangat prihatin dan sedih terhadap kaum sebangsanya secara jasmani, di mana mereka hidup tanpa Yesus. Kepeduliannya yang sangat mendalam untuk memenangkan sebanyak mungkin kaumnya membuat ia rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi keselamatan mereka. Kerelaan Paulus ini dilatar belakangi karena ia sudah mengalami kasih Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari belenggu dosa, sehingga dengan kasih juga ia ingin agar kaumnya mengalami kasih Tuhan. Sebagai umat Tuhan, hal ini pembelajaran bagi kita. Adakah keprihatinan dan kepedulian hati terhadap keluarga dan bahkan orang-orang di sekitar kita yang belum percaya kepada Yesus? Doa dan pemberitaan Injil adalah jembatan dan cara kita agar semakin banyak jiwa yang diselamatkan dari hukuman maut. Sebagai orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, sudah selayaknya kita meneruskan kasih tersebut bagi orang yang belum percaya. Yang kedua, rencana Allah bagi orang pilihan, ayat 6-15. Paulus menyatakan dalam ayat 6 bahwa firman Allah tidak mungkin gagal bagi orang-orang pilihannya. Sekalipun orang Israel menolak Yesus, Allah tetap mengasihi mereka. Karena Allah memilih bukan berdasarkan pertimbangan baik atau jahatnya perbuatan mereka, melainkan berdasarkan kasih karunia-Nya. Hal inilah yang patut kita syukuri sebagai umat Tuhan, bahwa rencananya tidak pernah gagal bagi setiap umat pilihannya. Jadilah anak-anak pilihan Tuhan yang selalu hidup dalam kebenaran. Tuhan menaruh belas kasihan-Nya dan kemurahan-Nya bagi orang yang layak menerimanya. Jadilah orang yang layak menerima akan kasih karunia Tuhan tersebut, dan marilah kita memiliki hati yang semangat mewartakan kasih tersebut bagi orang yang belum mengalaminya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.